Kabut asap juga masih meliputi wilayah Sumatera Selatan. Bagaimana kondisi terkini? Bergabung koresponden CNN Indonesia Yogi Tujuliarto dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Yogi, selamat sore. Yogi, bisa Anda jelaskan kepada kami titik atau lokasi saat ini Anda berada, kemudian bagaimana kondisi di sana? Baik, selamat sore Fani. Betul, sekarang saya berada di Kabupaten Ogan Ilir, tepatnya di samping jalur lintas Sumatera. Saya berada di lokasi yang baru saja selesai dipadamkan oleh para tim pemadam dari Manggala Agni. Lokasi ini sebelumnya terbakar beberapa hari lalu. Lalu tadi siang itu sempat kembali menyala lagi dan saat ini sedang dilakukan pemadaman dan pendinginan. Jadi kalau Anda bisa lihat di belakang kita, ini masih ada beberapa titik panas tepatnya atau upaya pendinginan oleh para petugas di beberapa titik. Kenapa upaya pendinginan ini diperlukan? Karena di lokasi tempat-tempat titik api dan titik panas ini bisa jadi akan mengering kembali. Lalu ketika angin besar, lokasi ini akan kembali terbakar. Jadi diperlukan pendinginan berulang kali. Kenapa? Karena memang kemarau masih belum selesai. Suhu ketika siang bisa mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius. Sehingga lokasi-lokasi yang tadinya sempat terbakar perlu dilakukan pendinginan agar tidak kembali terbakar. Lokasi ini adalah lokasi tanah mineral, berbeda dengan tanah gambut. Artinya ketika api sudah mulai muncul dan membakar wilayah ini, maka diperlukan kecepatan untuk menangani api sebelum kembali menyebar dan mengakibatkan kabut asap di sekitar wilayah ini dan juga Kota Palembang dan wilayah kabupaten lainnya. Nah, upaya pendinginan ini kalau kita boleh tanya Bang, tanya dong Bang. Tenang. Boleh tahu kalau kita lakukan pendinginan, kenapa kita harus didinginkan lagi Bang? Ini Mas Bang Dadang ya? Ya, Gimana? ya guna pendinginan agar tidak terjadi api berikutnya Bang. Gitu kan. Ini kan pumping up memastikan api benar-benar mati gitu. Itu maksudnya. Memang potensi menyalanya seberapa tinggi? Masih tinggi Mas. Karena kan di belakang sebelah jalan lintas itu masih ada lahan yang belum terbakar. Gitu angin kencang, saya rasanya mulai terbang ke belakang atau ke lahan sebelah, timbul api baru gitu loh. Ini kan sudah sejak bulan Juni katanya kan teman-teman dari tim Manggala Agni ini memburu api. Nah, apakah ada penurunan titik panas dan titik api atau memang seperti apa kondisinya sekarang nih? Kalau sekarang sepertinya sudah, kalau untuk hari ini memang asap udah mulai tipis ya. Suhu cuaca udah mulai bersih gitu loh untuk hari ini gitu loh. Tapi tetap waspada dan standby terus karena sewaktu-waktu bisa muncul Bang ya? Tetap tetap waspada, tetap standby karena suatu-waktu api akan tetap muncul. Makasih Bang Dadang. Siap. Jadi kalau kita bicara Tiffany mengenai lahan gambut atau lahan mineral yang terbakar. Ini kalau saya boleh gambarkan, tempat saya berdiri ini sudah basah. Artinya sebenarnya ada kecil kemungkinan api kembali menyala. Tapi tidak jauh dari sini asap sudah mulai muncul sedikit-sedikit. Artinya dibutuhkan reaksi yang cepat dari teman-teman pemadam untuk datang ke lokasi tanah mineral. Berbeda dengan tanah gambut. Kalau tanah gambut, karena kemarau panjang, akhirnya gambut-gambut yang tadinya sangat basah, ini kekeringan. Dengan kedalaman bisa sampai 60 cm tanpa air. Ini sangat berbahaya, apalagi kalau gambut terkena api, ada api di dalam sekam yang bisa menyebabkan kabut asap lebih parah daripada tanah mineral. Tapi itu semua memiliki risiko dan tantangan masing-masing. Kalau untuk dampak terhadap kota-kota lain, kabut asap di sekitar wilayah Sumatera Selatan ini sebetulnya tadi sudah sempat dijelaskan ada pengurangan. Kualitas udara sedikit membaik. Tapi itu bukan berarti akan terjadi setiap saat. Pada hari ini saja, sudah sedikitnya 3-4 kali saya perhatikan ada fluktuasi perubahan kualitas udara. Dari membaik sekitar 200 angka ISPU-nya, lalu naik lagi, lalu turun lagi. Sempat saya melihat angkanya sekitar di 170-an, tapi kembali naik menjadi 224. Dan ini mengakibatkan seperti disebutkan, anak-anak sekolah dianjurkan untuk belajar daring, diwajibkan belajar daring, terutama untuk SD dan SMP, sementara untuk SMA diperpendek masa belajar ya. Kasus ISPA juga meningkat, tapi kalau sebenarnya dari catatan dari 2003 ini, tiap bulan itu jumlah penderita ISPA fluktuatif dengan jumlah antara 400 sampai 700 kasus setiap bulan. Dan September menjadi bulan yang paling tinggi pada tahun ini. Tiffany. Baik, terima kasih koresponden CNN Indonesia Yogi Tujuliarto atas laporan Anda dari Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Selamat sore, selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati.